الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara segar dunia ini, yang berarti kita masih diberi kesempatan untuk menambah bekal kita untuk kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan, kekuatan untuk istiqomah di dalam kebaikan, sehingga kita dapat mengakhiri hidup ini mudah-mudahan dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita. Kita masih di bab yang sama, insyaallah di bagian akhir dari bab ini, bab ta'kidi wujubi zakat, yaitu bab meneguhkan kewajiban zakat. Dan hadis yang terakhir yang kita bahas yaitu yang diriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, yang menjelaskan tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang bisa membuat dirinya masuk ke dalam surga. Hadis yang berikut insya Allah senada dengan hadis sebelumnya, tetapi ada tambahan yang belum disampaikan di hadis sebelumnya, dan perawinya juga perawi yang berbeda yang sekarang akan kita pelajari, yaitu dari sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menceritakan bahwa ada seorang Arab pedesaan, Arab Badui, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhalatul jannah." Hampir sama dengan hadis sebelumnya. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku ala amalin idza amiltuhu dakhalal jannah, yaitu amalan dan jika amalan itu aku kerjakan bisa memasukkan aku ke dalam surga. Ini orientasi para sahabat itu tidak lain, hidupnya adalah surga. Kita ini kadang-kadang tidak terlalu tertarik dengan surga. Ya di batin ya, kepingin masuk surga tapi pantas apa enggak lagi itu masalahnya. Ya, jadi kadang-kadang sehingga ya rada ragu-ragu itu, ragu-ragu. Arab kepingin mlebu surga yo apa pantas kayak daburan kayak apa dewi kan gitu. Ya. Tapi para sahabat itu antusias sekali. Ya.
yang orientasi adalah ingin masuk surga. Ketika menuju perang Badar misalnya, ada seorang yang santai-santai sambil makan kurma bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau aku berangkat ke medan Badar itu dan aku mati, apa yang aku dapatkan? Lalu Rasulullah SAW menjawabnya dengan kalimat yang singkat, engkau akan mendapatkan surga. Nah, mendengar surga itu ya kelepat itu saja, tanpa berpikir yang lain-lain. Dibuang kurma yang sebagian yang masih ada di tangannya, lalu dia bersiap untuk berangkat dengan kudanya dan peralatan perangnya menuju Badar. Karena tekadnya ingin meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadi motivasi ketika dia berperang itu, tidak berpikir yang lain-lain. Dia terus membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya dia pun gugur. Dan itu dengan girang gembira, dengan senang hati ketika berperang ya. Tidak punya rasa takut ya. Mungkin yang kita saksikan sekarang ini ya, di mana? Di Palestina itu ya seperti itu barangkali. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Bahkan dengan senang dan gembira ketika berperang itu. Nah itulah ketika seseorang itu gembira, maka pikirannya itu dia akan sehat. Dia fokus di dalam perangnya. Bahkan dia sempat berteriak-teriak kepada teman-temannya dengan penuh riang. Padahal yang dihadapi itu adalah pedang, ya, senjata yang sewaktu-waktu bisa membunuh dirinya. Apa teriakan dia kepada sahabat-sahabatnya? Wahai sahabatku, aku sudah mencium bau surga di depan itu. Nah, sehingga dia dengan kudanya terus merangsek ke depan, membunuh musuh-musuhnya, dan akhirnya dia pun terbunuh. Ini kalau motivasinya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun di dalam kehidupan dunia ini. Dia memilih surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arab desa ini juga menanyakan tentang itu. Ajarkan kepadaku satu amalan, dan kalau amalan itu aku kerjakan, yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakata al-mafruḍah wa tasumu Ramadan. Nah, ini ada beda. Yang kemarin yang kita pelajari, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah. Maka tidak ada di sini wa tasumu Ramadan. Tetapi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ada tambahan wa tasumu Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini jawaban Rasulullah. La tusyriku billah, ta'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. La tusyriku bihi, la tusyriku bihi saja, dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini kemarin sudah kita sampaikan ya. Karena menyekutukan Allah itu bisa membatalkan amal kita. Amal yang semestinya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di tengah jalan kita menyekutukan Allah di dalam beribadah kepada Allah, batal nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perlu kehati-hatian kita
Kemarin sudah kita sampaikan, kita anjurkan bahwa kata ulama diwajibkan kepada kita itu untuk mempelajari tauhid. Mempelajari tauhid. Karenanya di masjid ini ada pelajaran tauhid di hari Selasa, duhur kedua dan ketiga insyaallah. Dan juga di Ahad pagi, Ahad yang pertama ada pelajaran tauhid dengan ustadz yang berbeda. Ini sangat penting sehingga bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa hal-hal yang sepele, yang kecil, bisa juga masalah besar di dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena godaannya sangat berat. Lebih-lebih kalau kita berhadapan dengan orang-orang tua yang masih mugemi kebiasaan, ya. Mugemi kebiasaan leluhur, lah itu masalahnya. Kita akan berhadapan dengan orang tua kita sendiri, dengan kerabat kita yang orang-orang sepuh, begitu. Kalau kita berhadapan dengan mereka, ya dalilnya pasti ya mereka yang menang dalilnya itu. Dikandani wong tua ngaku begitu. Ya seperti itu. Dikandani wong tua, ya, aku gelu itu di bangamamu gitu. Ya. Dulu sudah kita sampaikan bahwa ada yang dipakai dakwah untuk kemusyrikan itu dengan melalui derajat sosial, yaitu kekayaan. Yang biasa ke Mojokerto sana kalau sholat, kalau sembahyang ya, bukan sholatnya, sembahyang sana, lalu kepada ponakan-ponakannya itu yang masih timbre-timbre itu, yang masih kiri-kiri, sementara yang ngomong ini kaya, punya pangkat. Apa dakwah mereka? Nek kepingin suki urip enak ya niru kaya aku ngene iki. Ya melok-melok rono kan gitu ya. Jadi bagi orang-orang yang lemah ya rada kepencut ya, rada kepencut. Ini godaannya sangat berat yang berkaitan dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kota Surabaya mungkin tidak terlalu barangkali ya lingkungan kita, tetapi di lingkungan yang lain ya juga berat. Saya dulu masih ada di Jogja, di pinggiran-pinggiran Jogja yang masih kalau punya hajat yang masih tetap pakai sesajen, itu ditaruh di situ ya. Nah itu tadi dalilnya. Wong tua-tua dhisik yang ngene iki kon kok ngowahi adat kan gitu ya. Apa kepingin rumah tanggamu berantakan gitu. Nah, seperti itu. Dan kita berhadapan dengan orang-orang sepuh kita berkaitan dengan kemusyrikan itu. Karenanya Rasulullah SAW ketika berdakwah juga menghadapi hal seperti ini dari keluarganya sendiri. Ya, tantangan yang sangat berat dari siapa? Keluarga sendiri ya Rasulullah SAW. Abu Jahal, Abu Lahab. Padahal itu diperintahkan Allah untuk mengumpulkan keluarga-keluarga dekatnya. Rasulullah dakwah di situ supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku nanti tidak bisa menolong kalian di hadapan Allah itu. Azab Allah itu sangat pedih. Aku tidak bisa menolong. Jadi pisui kalau Abu Lahab gitu. Hanya untuk itu engkau kumpulkan kami semua ini di sini. Kurang ajar gitu.
Makanya diancam Allah, tabbat yada abi lahabim wa tabba, itu celaka Abu Lahab beserta istrinya juga celaka, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ingin masuk surga, maka amalan-amalan ini kalian kerjakan. Ibadah kepada Allah, jangan kalian cemari ibadah itu dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau sampai kalian beribadah kepada Allah lalu kalian cemari ibadah kalian itu dengan menyekutukan Allah, maka hanguslah amal dan pasti engkau termasuk orang-orang rugi. Sudah beramal susah payah, sholat malam, bahkan puasa berat itu sudah dilaksanakan semua, bahkan ibadah haji yang berangkatnya menunggu berpuluh tahun, belasan tahun itu, tetapi sepulang dari ibadah itu ya tetap kayak pengelaris, gitu ya, pengelaris dan lain sebagainya. Ya, kasihan, eman ibadahnya. Karenanya kita mesti yakin beribadah kepada Allah. Berapa lama sih kita hidup di bumi ini dan apa yang ingin kita raih? Andai kata kaya pun dengan yang seperti itu, ya kekayaan apa? Andai kata pakai pengasihan ya oleh bojo yo kayu-ayu nemen gitu. Ya serba tanggung semuanya. Makanya kita murnikan ibadah kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai kita tercemari dengan perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuqimus shalah, dan dirikan salat. Semuanya yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah hal-hal yang standar ya, di dalam agama. Yang benar, ibadahnya benar, semata-mata memurnikan ketaatan kepada Allah. Salatnya juga begitu, salat yang benar, salat yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan yang kita kuasai ya kita kaji dari beberapa pendapat para ulama, imam dan lain sebagainya, dari berbagai mazhab. Ini mudah sekarang ini kita akses pelajaran itu. Salat dengan mana yang nantinya akan kita yakini, kita lakukan salat kita. Wa tuqimus shalah, salat benar dengan benar. Jadi situ ada tumakninah, dan tentunya khusyuk salatnya ya, berlatih. Kita tidak akan bisa salat dengan khusyuk kalau kita tidak berlatih. Tumakninah juga begitu. Kalau kita terbiasa tidak tumakninah, ya sulit nanti tumakninah. Dibisiki dengan kesusu doi salatnya ya, kesusu. Suwe dedek itu gak telaten juga, karena tidak terbiasa tumakninah. Ya alhamdulillah di masjid kita ini mulai dulu standar salatnya ya seperti itu. Dulu saya pernah tinggal di Sidoarjo. Kalau subuh itu menuju masjid di kampung. Ini kita di perumahan waktu itu belum membangun masjid. Berjalan ke kampung agak jauh dikit. Memang perlu jalan sambil berolahraga juga. Sebelum subuh sudah berangkat agak jauh. Sesampai di masjid menantikan salat ya. Lalu kita salat subuh berjamaah. Saya batin di dalam hati setelah salat itu, gak sungguh sampai melakuni gitu.
ya melakuni ada sholatnya masa ibet gitu ya. Itu jadi ini kan tidak sungguh dengan jalannya tadi, jalan roto ada dibela nih, ada sholatnya sak kelemetan kan gitu ya, wiritane sing suwe lain terbalik kita terbalik ya, sholatnya itu standar kita ya, dan juga tidak terlalu lama. Insya Allah mulai dulu sudah standar seperti inilah di Al-Hidayah sholatnya. Nah, di bacaannya ada tambahan begitu. Memang ada beberapa imam kalau Ramadan yang tidak biasa mengimami di masjid ini, lalu jamaah komentar pasti sampai kepada kita, imamnya yang tadi itu kecepatan ya. Memang tidak dipesan, belum pernah sholat di Al-Hidayah. Wa tuqimus shalah, dirikan salat dengan benar ya, tentunya dengan benar standar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pernah menjumpai seorang sahabat salat tanpa tumakninah, ya disuruh salat lagi berkali-kali tetap seperti itu ya, tahu saya ya ini nah, baru dibenahi salatnya, diberitahu. Kalau tidak tahu, belum tahu ya tidak apa-apa, tapi kalau terus menerus mau sok ngerti kan gitu ya. Lalu waktu zakata mafruḍah, sebetulnya yang atas tidak pakai mafruḍah. Waktu zakat ya, tunaikan zakat, zakat wajib gitu ya. Kalau sedekahnya itu wajib gitu. Nah, zakat itu zakat mafruḍah ya. Zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan zakat. Ini babnya berkaitan dengan zakat. Jadi titik beratnya ada di sini. Tunaikan zakat. Zakat ini yang berkaitan dengan bukan hanya zakat fitrah. Zakat fitrah terlalu apa ini, tidak terlalu berat barangkali ya bagi orang yang punya, dikaruniai harta yang agak berlebih, makanan berlebih, masih bisa zakat fitrah. Tetapi untuk zakat mal, bagi orang yang memiliki harta sudah sampai nisabnya, ini tidak mudah zakat. Seperti menunaikan ibadah sholat itu juga tidak mudah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ya. Khusyuk itu dia yakin akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, dia akan kembali kepada Allah dan kelak akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang punya keyakinan yang seperti inilah yang mereka mampu mendirikan salat dengan benar, dengan khusyuk. Kalau kita tidak yakin akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, ya asal-asalan salatnya, asal-asalan. Kalau kita yakin akan bertemu Allah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan nasihat, maka Rasulullah mengatakan bahwa jadikan salatmu itu seperti salat kalian, ini adalah salat yang terakhir bagi kalian. Ini pesan Rasulullah agar kita ini salatnya dengan benar, dengan benar-benar khusyuk, dan niatnya juga ditata seperti itu, tidak karena siapa-siapa tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'tiyaz zakat, dan tunaikan zakat. Jadi bagi orang-orang yang hartanya sudah sampai nisab itu berat sebetulnya ya, kalau tidak terbiasa dengan berzakat, bersedekah. Tidak terbiasa itu berat, karena dia berpikir, wah kalau mereka hartaku itu ya kalau
Orang-orang yang khairul Islam itu mengatakannya begitu. Nah, itu bisikan setan. Golek duit wangel-angel pon kek-kekno kan gitu. Berat kecuali orang-orang yang memiliki iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkaitan dengan harta kita, dan itu karunia Allah yang tidak semata-mata harta itu milik kita, tetapi ada bagian di situ itu milik orang-orang yang berhak untuk menerima bagian dari harta yang kita miliki. Dan tugas kita untuk menyalurkan sebagian harta itu, dan itu kewajiban. Ini benar-benar dipesan. Karena itu kemarin sudah kita pelajari bahwa perintah zakat itu disetarakan dengan perintah sholat, berdampingan dengan perintah sholat. Itu menunjukkan betapa pentingnya perintah zakat itu. Yang berkaitan dengan harta itu beberapa kali sudah kita sampaikan. Kalau kita tidak menunaikan yang berkaitan dengan harta, perintah zakat tidak kita laksanakan, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sanksinya tentang harta itu dengan rinci. Jadi kalau sholat hanya ada di dalam Al-Quran itu, masalakakum bisaqar, mengapa kalian terus mlebu neraka ini ya? Mereka menjawab, ya karena ketika hidup itu tidak sholat, gitu aja, yang menyemplung rokok gitu aja. Tetapi yang berkaitan dengan zakat ketika tidak ditunaikan agak dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Azabnya di dalam kehidupan akhirat itu nanti akan kita baca. Wa tu'tiyaz zakat wa tasumu Ramadan, dan yang terakhir adalah puasa di bulan Ramadan. Semuanya ini wajib ada di dalam rukun Islam itu. Semuanya wajib, hal-hal yang pokok di dalam Islam itu. Yang awalnya buniul Islam ala khamsin, itu yang sudah kita pelajari. Lalu si Badui ini, orang pedesaan ini, mengatakan, walladzi nafsi biyadih la uzidu ala hadza. Ini kata orang desa itu setelah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, demi jiwaku yang ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan melebihkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya beribadah kepada Allah dan aku tidak menyekutukan Allah. Aku juga akan mendirikan salat, yaitu salat dengan benar. Aku juga akan tunaikan zakat dan puasa di bulan Ramadan. Lalu dia bersumpah di hadapan Rasulullah SAW. Setelah orang ini pergi, falamma wallaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah orang ini pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berbicara kepada sahabat-sahabat yang lain. Dia mengatakan, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha. Setelah orang itu pulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang melihat atau ingin melihat seseorang dari penduduk surga, sampai seperti itu kepada sahabat-sahabat yang lain, hendaklah dia melihat orang ini. Sangat simpel, sangat simpel. Menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai muslim, melaksanakan kewajiban-kewajiban itu sudah
bisa menjamin diri seseorang itu masuk surga. Jadi saya melihat hadis ini, lalu kami berpikir itu apa, lalu kemudian kita ini welehan jadi wong Jawa, welehan tentang amalan-amalan yang belum tentu, yang diperselisihkan di antara kita. Untuk apa? Padahal kalau kita perbaiki hal-hal yang wajib, yang sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, itu kita laksanakan dengan benar dan mengantarkan diri kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita masih berselisih dalam hal-hal yang diperselisihkan itu, ya jalan saja. Memang amalan-amalan sunnah itu juga dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi jangan kemudian menjadi perselisihan. Hal-hal yang berkaitan dengan khilafiyah misalnya, tidak perlu kita berselisih. Nanti dosanya kita berselisih untuk menembus amalan kita ya tidak nyucuk, kadang-kadang gitu ya. Nah, maka itu, kalau itu kita yakini ya kita laksanakan. Kalau kita tidak yakini ya tidak usah dilaksanakan. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan amalan-amalan sunnah yang kemarin juga sudah kita pelajari? Amalan-amalan sunnah itu dapat menutupi kekurangan-kekurangan amalan wajib itu. Karenanya kita mesti memperbanyak amalan sunnah. Sebagaimana sumpah dari si Badui ini, saya akan melaksanakan apa yang disampaikan Rasulullah tanpa menambah. Rasulullah sudah menjaminnya. Kalau kalian ingin melihat orang atau calon penduduk surga itu, ya lihat orang itu. Kalau dia benar melaksanakannya seperti itu, nah, ini sudah jaminan bagi kita. Tidak terlalu rumit-rumit di dalam kita beragama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis berikutnya dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala bayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa naskhi li kulli muslim. Pendek hadisnya. Kata Jarir bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, aku berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berjanji di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa janji dari Jarir ini? Bahwasanya aku akan mendirikan salat. Ini janji baiat di hadapan Rasulullah, supaya dia bisa menetapi janjinya. Dan aku juga berjanji di hadapan Rasulullah untuk menunaikan zakat. Dan aku juga berjanji di hadapan Rasulullah akan menasihati sesama muslim. Nah, itu yang kemarin di hadis sebelumnya sudah kita pelajari. Ini antara lain amalan-amalan yang bisa mengantarkan ke surga juga, yaitu antara lain bisa saling menasihati, melaksanakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini hadis. Kemudian hadis yang terakhir ini cukup panjang ya, cukup panjang, yaitu sanksi akibat tidak membayar zakat. Jadi dia dikaruniai harta tetapi dia tidak salurkan hartanya, padahal hartanya sudah sampai nisab. Hadisnya cukup panjang, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kita intinya saja supaya nanti bisa sampai. Hadisnya sangat panjang.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaihu min nar wa uhmi 'alaiha fi nari jahannama fayukwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibadi fayarasabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Intinya begini nanti ya, bahwasanya Jabir menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah pemilik emas, orang yang memiliki emas dan memiliki perak, apa ini, harta, benda-benda berharga itu ya, ada emas dan perak, lalu kemudian dan emas dan perak itu sudah sampai pada nisabnya yang mesti dia keluarkan zakat dari sebagiannya, kemudian tidak dia keluarkan, jadi hak dari emas dan perak yang dia miliki itu tidak dikeluarkan zakatnya. Orang yang tidak sampai mengeluarkan zakat dari perhiasan atau barang berharga yang dia miliki, emas dan perak itu tidak dizakati, melainkan kelak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat itu akan dibuatkan lempengan-lempengan dari di neraka itu. Lempengan-lempengan itu dipanaskan di dalam neraka, lalu disetrikakan di lambung mereka, di wajah mereka, di kening mereka, di punggung mereka. Itu sanksi bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat dari harta yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini sesuai dengan ayat Al-Quranul Karim di dalam surat At-Taubah ayat 34, surat 9 ayat 34. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman 34 dan 35 nantinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizu dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi wabasyirhum bi'adzabin alim. Ancaman Allah. Jadi ditunjukkan detail yang berkaitan dengan apa? Harta. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya dibelajarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri kabar gembira kepada mereka. Kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Yaitu mereka bahkan akan mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang menyimpan harta yang seperti ini lalu tidak ditunaikan kewajibannya, beri kabar gembira mereka itu dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kok nek mulai-mulai aja dipraktekkan langsung, ngono wong sugih lagi keroncong
Makanya azab zaman tidak tahu itu. Tidak disakati apa belum kan itu kita tidak tahu. Ya. Di ayat yang 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqiya biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di dalam neraka itu. Jadi harta, perhiasan, benda-benda berharga yang seperti itu kalau tidak ditunaikan haknya, lalu dipanaskan emas dan perak itu di neraka itu, lalu disetrikakan dahi mereka. Dahi itu apa? Wajah mereka itu bau. Lambung mereka juga disetrika dengan benda-benda berharga itu. Dan punggung mereka juga disetrika. Allah menunjukkan ancamannya, betapa detailnya berkaitan dengan harta. Jadi kaisa enak-enak kita ini kalau dikaruniai harta yang berlebih, kadang-kadang lupa. Ya, harap dihitung itu, hitungannya kenemenan ya emang kan gitu kan. Kok akeh, itu kok akeh. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah harta benda kalian yang kalian simpan, yang tidak kalian zakati, yaitu azab untuk diri kalian sendiri. Harta itu disimpan untuk kepentingan dirinya sendiri, eman, kikir dan lain-lain itu. Maka rasakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, rasakan akibatnya dari perbuatan kalian ketika kalian diberikan karunia berupa harta itu. Dari akan diberikan azab itu akibat dari harta yang kalian simpan itu. Ini memang kita perlu hati-hati. Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai kesadaran dari saudara-saudara kita itu untuk menghubungi amil-amil zakat, untuk menghitungkan hartanya, sehingga yang mereka keluarkan itu pasti paling tidak mendekati harta kekayaanku yang sekian, berapa yang mesti kami zakati dari harta yang kami miliki itu. Nah, mereka mengundang dari amil-amil zakat yang ada ini. Sekarang lembaga zakat kan sudah banyak yang disahkan, yang mendapatkan legitimasi ya, menjadi dari Basnas itu ya. Nah, itu bisa diundang untuk menghitung ini, menghitung jumlah harta kita dan berapa yang semestinya kita keluarkan zakatnya. Karena sebelumnya kita sudah pelajari, harta itu akan bertambah dan bertambah. Di antaranya segitu. Tidak ada ceritanya orang menjadi miskin ketika dia bersedekah atau lebih-lebih kita tunaikan zakat dari hartanya itu. Nah, ini ada di dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35 yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW tadi, bahwa orang yang menyimpan harta atau benda berharga lalu dia tidak zakati dari benda berharga yang dia simpan itu, maka akan disetrikakan di yaumil kiamah itu. Kemudian lanjutan dari hadis itu, bagaimana ini
pertanyaan dari sahabat tadi, ya Rasulullah, fal ibil, ya Rasulullah, bagaimana dengan pemilik unta? Yang memiliki ternak unta. Kalau di kita mungkin tidak ada unta, ya. Jadi tidak ada unta, maka yang ditanyakan berikutnya, unta juga demikian. Kalau dia memiliki unta lalu sudah sampai nisab dia tidak keluarkan zakat, maka apa yang diceritakan Rasulullah SAW, kelak orang yang memiliki ternak yang seperti ini akan ditelungkupkan di tanah yang lapang. Sebelum mereka dimasukkan ke neraka, nah ini ada furskotnya dulu. Mereka ditelungkupkan di tanah yang lapang itu, lalu unta-unta itu menginjak-injak mereka, dari unta yang paling gemuk dan unta yang sampai yang paling kecil, dengan kuku-kukunya yang tajam itu akan menginjak-injaknya di yaumil qiyamah. Ini cerita Rasulullah SAW yang berkaitan dengan orang-orang yang memiliki peternak yang tidak dikeluarkan hak dari ternaknya itu. Lalu ditanya lagi, fal baqara wal ghanam, wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan sapi dan kambing? Sapi dan kambing juga demikian. Lebih-lebih sapi dan kambing ini memiliki tanduk. Di yaumil qiyamah, orang-orang yang tidak menzakati dari ternaknya ini, maka lalu kemudian dia akan diterlentangkan juga di atas tanah yang lapang itu. Lalu semua tadi itu juga semua unta-untanya itu akan menginjak-injak dia, ya, dengan kuku-kukunya yang tajam. Karena ini binatang yang bertanduk, sapi dan kambing, ditambah lagi dengan tanduknya itu, tidak sekedar kuku-kukunya yang tajam, tapi sapi itu akan menanduknya dengan tanduk yang tajam. Begitu pula kambing-kambing itu akan menanduknya kalau tidak ditunaikan zakatnya. Dan sehari di dalam peristiwa ini diceritakan oleh Rasulullah SAW, kalau itu dilakukan, dia memiliki kesalahan dalam tempo satu hari di dalam kehidupan akhirat, itu sama dengan 50.000 tahun lamanya baginya dibandingkan kehidupan dunia itu. Jadi kalau hukumnya setino kena 50.000 tahun diicak-icak apa unta dan ditubui karo sapi dan kambing mereka. Ada sanksinya, dan tentang harta memang rinci azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ditanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana dengan kuda? Nah, ini kuda ini yang berbeda. Nah, kuda itu berbeda. Ada 3 macam kuda di sini. Rasulullah menyebutkan ada kuda yang bisa menimbulkan dosa. Seseorang yang punya kuda itu bisa menimbulkan dosa. Kuda yang bagaimana? Dipakai untuk memerangi umat Islam. Kuda yang begitu, atau dikait-kait sumbung-sumbungan. Ya, ini kuda yang bisa mendapatkan dosa. Ada kuda yang untuk berniaga. Kuda itu tidak terkena zakat, tapi andai kata dipakai untuk berniaga, maka zakat dari perniagaan yang dia lakukan itu dari harta benda. Ada kuda juga yang bisa mendatangkan pahala, yaitu kuda yang dirawat, yang digunakan untuk fisabilillah, yang dipersiapkan untuk peperangan. Kuda yang seperti ini, kemana saja kuda ini pergi, makan, bahkan sampai buang kotoran, itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Orang yang memiliki kuda itu,
Ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya yang terakhir itu, bagaimana dengan keledai? Kata Rasulullah, Allah belum atau tidak memberikan kabar tentang keledai itu. Tetapi kalau kemudian ditunjukkan kepada dalil yang universal itu, yaitu berkaitan dengan kebaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau itu naikkan kebaikan sebesar zarrah pun, kalian akan melihat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau gunakan keledai itu keburukan, mungkin begitu, kalian akan melihat nanti balasannya. Jamaah yang dirahmati Allah, karena waktunya sudah habis, sudah masuk waktu Isya. Sampai di sini kajian kita di dalam bab zakat. Untuk insya Allah untuk Kamis yang akan datang kita memasuki bab yang baru. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.